Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul. Ini memperingati Muharram ya. Memeriahkan, mensiarkan Muharram. Karena Muharram ini di agama kita dikenal dengan Ashurul Hurum, bulan yang mulia. Kita bersyukur telah dikasih usia dan tentunya yang hadir di sini insyaallah sehat afiat. Mudah-mudahan di sisa usia kita bertambah kebaikan kita, bertambah ketaatan kita, bertambah keberkahan kita. Salawat dan salam kita haturkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Enggak dikresei mawon. Nanti harus tanda ya. Jadi dalam hadis disebutkan bahwa Nabi bersabda, as-sanatu, satu tahun itu isna asyara syahran, ada 12 bulan. Dan memang iya ya. Bahkan Allah berfirman, semenjak diciptakannya langit dan bumi, inna iddata syuhur indallahi isna asyar, 12 bulan. Dan ini di Muharram ini termasuk rumpun ke dalam bulan yang mulia. Kalau Ramadan itu bulan berkah, bulan kita ini bulan mulia, bulan suci ya. Kemudian para sahabat itu mengagungkan 10 hari dalam 3 bulan Hijriah. Yang pertama adalah Ashrul Awahirul Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan. Yang kedua Ashru, 10 hari Min Dzulhijjah, awalil Dzulhijjah, 10 hari awal Dzulhijjah kemarin. Yang sekarang ini beruntutan 10 hari Muharram. Kalau di Dzulhijjah ada puasa Arafah tanggal 9. Kalau di Muharram ada puasa Asyura. Bahkan didahului dengan Tasu'a tanggal 9-nya. 9 apa hari Rabu ya. 10 hari Kamis. Sekarang kan tanggal 1. Itu keutamaannya diampuni dosa setahun yang lalu. Jadi kita kalau punya salah, khilaf, lupa, itu diampuninya ketika kita mau puasa. Kalau di agama kita ini Muharram bulan baik. Cuma di keyakinan adat dianggap sebagai bulan sial. Sehingga ini bulan hampir tidak ada yang nikahkan. Kemarin itu ada gaji 1 bulan bisa habis karena di mana-mana pada nikah. Gak teko ya opo, teko ya opo. Kalau dekat tuh gak apa-apa. Saya diundang ke Kediri juga. Loh lah kok nek makan 2 piring, perjalanan 2,5 jam, pulang lagi 2,5 jam. Padahal makan minum kan nggak lama, paling ya 15 menit lah. Itu kalau nggak deket-deket amat gitu ya nggak berangkat. Bukan nggak mau tapi ya rodoh sengko. Nah itu alhamdulillah udah reda. Undangannya udah berhenti nih karena masuk bulan sial menurut mereka. Sehingga semua jimat, semua sikap, keris, benda pusaka itu dikeluarkan untuk tolak bala. Ini hari kalau di Solo kan masih ada kirap pusaka, ya selamat kerbau putih untuk tolak bala. Kita boleh ikutan enggak? Kitanya enggak, karena di syariat kita itu tidak diajarkan untuk tolak bala melalui yang begituan. Bahwa ada yang melakukan silahkan, karena di negeri kita itu
dijamin kebebasan beragama. Jadi toleransi itu mempersilahkan, menghormati, menghargai, membiarkan, bukan membersamai. Kalau kita ikut meramaikan berarti kolaborasi. Kolaborasi dalam akidah itu nggak boleh. Karena di awal Islam hadir di Mekah, Nabi diajak untuk kolaborasi sama orang kafir Quraisy, sama Abu Sufyan, Abu Jahal. Muhammad, kita ini kan satu turunan, satu nasab, satu marga, satu keluarga. Masa kita harus bertengkar, bermusuhan terus? Gini aja lah, yuk kita kolaborasi. Hari ini kami yang nyembah Tuhanmu, dan besok kalian yang nyembah Tuhan kami. Tidak berapa lama langsung Allah nurunkan ayat. Muhammad katakan, ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun wala antum abidu nama abud wala abidu ma batum wala antum abidu nama abud. Sampai diulang dua kali. Jadi ini pesan ke kita bahwa kalau akidah itu nggak boleh ditawar. Ibadah masih boleh loh. Pak, saya nggak bisa sholat zuhur, nanti diundurkan ke asar, boleh nggak? Boleh, namanya jamak. Itu kalau ada uzur. Pak, kayaknya bukan ujurong, ini cuma nemenin pengantin. Boleh, asal tidak tiap hari. Kan tidak tiap hari jadi pengantin atau nemenin pengantin. Itu boleh. Pak, nggak bisa 4, 2 aja, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau untuk akidah, Pak, saya mau ngucapin salam agama lain, boleh nggak? Jangan. Karena salam agama lain itu milik dia. Salam kita udah ditentukan. Salam kita apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan ibadah aja, itu di situ ada akidah. Karena apa? Semoga keselamatan dan keberkahan tercurah dari Allah. Kalau Om Swastiastu itu kan semoga keselamatan dari Sang Hyang Widi. Allah itu bukan Sang Hyang Widi. Allah itu Tuhan kita, Sang Hyang Widi, Tuhannya orang Hindu. Jadi kalau ada orang Hindu mau ngucapin salam itu yuk disilahkan. Cuma kalau dia mau ngucapin salam assalamualaikum, nggak boleh, nggak benar hasilnya. Udahlah, bilang aja selamat sore, itu cukup. Karena di agama kita assalamualaikum itu penutup sholat, bahkan menjadi rukun. Kalau kita ganti dengan salam lain ketika mau sholat, jadi nggak sah dan nggak boleh itu. Jadi toleransi itu mempersilahkan, bukan membersamai, dan jangan menghalangi, apalagi sampai membubarkan. Karena ini negara milik kita bersama itu. Nah, kaum adat itu ada nyadran, ada meruat, ada sedekah gunung, sedekah bumi, kirap kerbau bule, kirap pusaka, itu biarin. Kita sendiri tidak ikutan seperti itu. Karena apa? Di kita itu udah jelas tata cara dan tuntunannya. Bahkan di agama kita itu kalau percaya kepada yang seperti itu dianggap sebagai tiaroh. Tiaroh itu apa? Tatoyur. Tatoyur itu apa? Menganggap sesuatu itu bisa mempengaruhi kehidupan di masa yang akan datang. Padahal masa yang akan datang itu kan nggak ada yang tahu. Ini Mbak apa adik apa ibu? Mbak. Udah punya anak berapa? Anaknya tuh Ustaz. Oh, bercanda Bu. Serius amat. SMA. Mau SMP. Oh, mau SMA. Nikah usia berapa? Rencana. Masih nggak akan nikah? Kira-kira calon suaminya udah ada belum? Belum. Insya Allah pasti sudah ada dan masih hidup. Cuma sekarang kan nggak bisa nunjukin ya. Bayangin aja nggak bisa. Bisa nggak bayangin calon suamimu? Nggak bisa. Jadi masa depan itu tidak ada di genggaman kita. Masa depan itu di tangan Allah. Dan jangan pernah suudzon. Allah itu maha baik.
Ada nggak orang tua yang ingin anaknya gagal, celaka? Nggak ada. Padahal orang tua itu bukan pencipta, hanya membantu melahirkan. Yang menciptakan Allah. Allah sebagai pencipta itu tentunya lebih tahu. Saya bisa merasakan bahwa Allah itu maha baik setelah mantan-mantan saya banyak yang meninggal. Umpama saya jadi dengan dia, apa gak ciloko ini? Lu betul, ya Allah, alhamdulillah. Kenapa saya nggak jadi dengan dia? Karena Allah tahu. Ini saya usia 56. Mantan saya itu 3 tahun yang lalu. Berarti 53. 53 saya udah jadi duda. Saya baru tahu ini aja sih. Dulu sih kayaknya apa kurangku, ya jelas kurang ya. Kalau kaya nggak mungkin saya ditolak. Kan nggak ada wanita yang mau diajak sengsara. Hanya di pom bensin aja ada perkataan. Kita mulai dari nol. Aslinya di dunia nyata nggak ada itu. Tetapi jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah. Kalau ada masalah, memang semua sedang diuji. Yatim deh, piatu, hilang ibu. Bersyukur kita yang ibu bapak masih ada, bahkan sudah besar, baru nggak ada. Piatu, saya lu yatim piatu. Sama ya. Jadi kita layak disantuni semua ya. Iya. Ayah itu wafat usia 59. Tidak nyampe 60. Kalau ibu alhamdulillah usia 70. Kita inginnya panjang umur. Tentunya sehat dan afiat. Bisa sih panjang umur asal istirahat cukup, olahraga cukup, makannya diatur, rajin sedekah. Lalu pikiran dilepas. Jangan sampai udah mikirin diri, setelah selesai mikirin anak, setelah anak selesai mikirin cucu, udah cucu selesai mikirin cicit. Kapan marine? Biarkan mereka itu menempuh jalannya. Insya Allah Allah telah membimbing. Yang penting ngajarin anak kita itu sholat. Insya Allah kalau sholat selamat. Kalau nggak sholat susah. Karena apa? Gak tahu dia tujuan hidup, gak tahu rambu-rambu hidup, gak tahu mau kemana ya gak tahu juga. Makanya pesannya hanya satu. Jadi kalau ada yang yatim piatu, Nabi itu yatim piatunya usia 8 tahun ya. 8 tahun. Makanya Nabi wanti-wanti bener ke kita. Ana wakafilul yatim hakada fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti gini ini di surga. Gini ini maksudnya dekat bersama Nabi. Jarang ada ibadah yang Nabi sampai mengatakan pahalanya itu hampir sejajar dengan aku, kecuali nyantuni anak yatim. Cuma nyantuni itu kan bukan setahun sekali. Ini majelis taklim namanya. Aisyah. Jadi nyantuni itu tidak aksidental. Tetapi kita ada pantinya. Oh, bukan, nggak benar. Kenapa sih Muhammadiyah itu kok jadi berkah? Muhammadiyah itu tambah besar. Ya karena Yai Dahlan pertama diriin itu bukan rumah sakit dulu, tetapi panti asuhan. Saya di Bareng itu kan ada 80-an ya. Kalau di Lawak Baru Aisyah di dekat ya itu berapa? 20 ya. 30-an. Nah, saya ini ngerumat anak 4 sengkok, kesengkat. Karena semua kuliah. Ya Allah kok tiba yo abot tenang sih. Kuliah semua. Kalau dulu masih tuyul, sekarang udah gerandong. Nyedot. Saya punya usaha ubi bakar Cilembu. Cuma barusan enggak sempet sih. Itu saya punya outlet di Jatikerto. Kalau dari sini sebelum Sumber Pucuk.
saya buka woro-woro di Facebook, ada yang nyangkut, kemudian ketemuan. Ya sampai sekarang sih udah hampir 2 bulan kerja. Di awal itu bilang, Bapak boleh nggak saya ini pakai cadar? Yo boleh Bu, asal yo jangan cadar aja ya semua. Pakai baju, pakai celana. Kan, boleh nggak pakai cadar? Oh boleh banget. Terus saya datangi, ternyata ya cadaran. Ya sampai sekarang. Saya tanya, Ibu usia berapa? 45. Berarti masih muda dong dibanding saya. 45. Ya kelihatan kan cuma matanya aja. Lalu suami di mana? Saya baru cerai Pak. Waduh, ini kesempatan. 45. Suaminya cerai. Lalu saya tanya, mohon maaf, putranya berapa? 6. Waduh, ini. Waduh. Tapat dari gunung gemuk. Kata ditambah 6. 10 dengan istri tambah 1, 11. Kesebelasan. Apa yoga geblak. Iki lo mendelik-mendelik gunung gemuk. Lah kok yo kata ditambah 6 plus 1, 11. Kesebelasan. Ya lihat Piala Dunia nggak apa-apa. Jadi ya Allah, saya nggak tanya lebih lanjut, cuma apa sih kok sampai anak 6 bisa ibu? Apanya yang dia pikirkan? Masa lali gawe ini sampai metun 6 itu? Yang kasihan kan ke anaknya. Putranya ikut siapa Bu? Ikut saya. Loh, punten, apa gajinya cukup? Ya dicukup-cukupkan Pak, bapaknya masih bantu. Asli nelek ngono ibu, ya ojo pisah. Karena mikir anak itu kasihan, itu anaknya mesti dia ada pecah kepribadian, hantaman psikologis. Maksudnya ya apa apalagi zaman sekarang. Ternyata itu mesti motifnya karena ekonomi. Kalau ini nikah lagi sih, suaminya nikah lagi, rupanya istrinya gak terima. Aslinya umpama ada suami nikah lagi ya, satu pokoknya adil, yang kedua iki omah gaya aku gitu. Kata Rabi Rabio, jangan putus ya. Cuma kalau kita beda orang beda prinsip ya. Kalau seperti saya itu, mohon maaf saya sampai kan ada istri ya, mohon maaf, apa sih bedanya ya, paling prosone podo ae. Saya bilang ke istri gitu, karena sampai anak 6 udah tua tuh masih pengembara cinta. Makanya ibu-ibu kalau sudah sepuh kayak gini jangan sering reuni. Biasanya dari bahaya itu ayah. Dari reuni itu lalu cinta lama bersemi kembali. Di SMA itu cinta monyet. Kalau sudah tua jadi cinta gorila. Saya mau nunjukin tapi gak enak kalau nyebut nama. Cuma sekitaran sini. Itu sama. Anaknya 4 ditinggal, memilih cinta lamanya, mantannya, ditinggal. Padahal anaknya udah besar-besar. Ya ketika menikahkan saya datang selalu, yang nikahkan ya bapaknya itu. Ya bapaknya udah keluar, udah nggak di rumah ini, dia ikut yang sana. Yang lebih parah adalah, ini kisah nyata ya, saya tidak pernah ngarang cerita. Cuma saya pasti gak nyebutin nama, etika juga sih. Ada suami istri udah nikah 40 tahun loh Bu. 4 dasawarsa ya, 40 tahun. Lah kok istrinya kecantol lanangan lain, lalu minta putus dengan ini. Putus dia. Sudah putus ini, lalu si bapak itu nikah dengan istri yang perempuan lain yang lebih cantik, lebih muda, warisannya banyak, kaya. Bersyukur dia. Si ibu ini yang minta pisah karena kecantol, hanya jarak 3 bulan suaminya meninggal dunia. Bayangin, sing di LOI, sing diburu, yang dipilih ternyata meninggal duluan.
menurut saya ini bukan surga tapi neraka dunia. Wista, kita ini sempurna dengan ketidaksempurnaan. Jadi yuk jangan sampai dijadikan anak itu yatim ketika kita masih hidup. Kalau yatim meninggal itu kan nggak apa-apa. Yatim piatu karena wafat nggak apa-apa. Tapi yatim piatu karena pisah gitu. Lalu anaknya di rumah sama neneknya. Biasanya itu masalah. Di sekolah itu yang susah tuturannya itu anak yang mohon maaf yang dibesarkan oleh nenek. Karena nenek kakek itu gak tegas. Saya tanya, ada anak yang ngantuan tidur. Nah, kok tidur melulu? Ya Pak, saya gak bisa tidur. Terus ibu bapakmu gimana? Bapak di penjara Pak, masuk penjara. Lalu ibu udah meninggal dunia. Lalu dirawat oleh neneknya. Itu ternyata gak jadi orang. Susah tuturannya itu. Apalagi sekarang, karena mungkin gak berani jiwit, gak berani ngeplak, gak berani kerem. Anak kalau dibiarkan ya gak jadi. Jadi harus diarahkan, ya dituturi. Bukan rewel, bukan bawel, bukan cerewet. Anak itu gak tahu perjalanan. Nah kita udah duluan, bahkan udah hampir sampai di tujuan. Lalu anak itu harus dikasih tahu. Anak saya protes, bapak itu cerewet, gak koyo bule, gak kayak bude, dia bilang itu. Nah budemu itu lulusan SMP. Saya bilang itu. Bapak ini lulusan S3. Bapak doktor. Dia bilang dokter, tapi gak terima anak saya. Saya mengisi ceramah di Madiopuro. Pertama kali tersesat pakai Google itu. Sampai saya harus turun, anak saya turun. Kok bulat sih ini. Akhirnya nyampe juga. Setelah nyampe itu selesai ngisi pengajian, pulang. Setelah pulang saya bilang, kamu itu anak muda kok gak ngasih tahu bapak sih. Tadi beberapa kali kita tersesat. Pak lek ngerti ya wis ngomong. Nah itu tadi. Kenapa sih bapak itu sering ngomong? Karena kamu udah tahu budemu membesarkan anaknya gak pernah nuturi, gak pernah ngomong. Karena gak ngerti SMP. Bapak lu S3, bapak ngomong. Itu betulan, ini cerita nyata. Dan sekarang mohon maaf, kayaknya oke pinter anaknya Bude ini, tapi ada etika, sikapnya, itu dia ketahuan kan? Anak saya yang menyadar itu. Jadi lebih baik anak pinter tapi soleh daripada anak gak pinter gak soleh juga. Dan anak soleh itu cirinya hanya satu loh, bukan masuk kamar lalu dikunci, bukan. Kalau masuk kamar dikunci itu dia buka apa aja di HP. Macam-macam sekarang. Nge-game itu jam 2 kadang game-gamean itu dengan temannya di luar rumah online. Lu game-gamean bisa online berdua. Sampai pagi ya pengalaman. Loh, kalau kita ke masjid itu loh Pak, Iya. tariwan itu anak-anak masih main. Iya, kita sholat Bu, subuh. jangan baper. Santai. Banyak memang. Karena mereka itu memang gak pulang malam, gak pulang pagi, gak pulang aja gak dicari karena kos. Dan dia kalau gak dibekali sama agama itu hanya satu sholat. Lewis gak sholat susah. Agama itu bukan teori, agama itu bukan di kepala, agama itu diamalkan. Bentuk amalan mulai dari pemikiran, hati menyatu dalam gerakan itu sholat aja. Dan sholatnya di masjid. Masih belum kok, masih banyak materinya. Bapak Ibu, Ibu-ibu, Bapak ada satu. Tapi yang paling ganteng saya di sini. Karena masih kecil-kecil. Ibu-ibu, jenengan nggak sepakat dengan saya nggak apa-apa. Atau nggak mungkin diundang lagi kadang ya. Jadi saya udah usah 5 menit baru satu kali ini. Bukan di masjid, di rumah. Oh, di rumah. Di rumah itu baru pertama. Mami.
Ono ay alasannya pengen ngeles. Alah. Kemarin waktu di Arafah, ya ya lupa nama. Ingat ya, udah bertahun-tahun ingat. Selamat aja. Mudah-mudahan tidak bersemi kembali. Ayah tenang. Ibu-ibu, apalagi kita udah sepuh ya. Saya sarankan kalau sholat di masjid. Sholat di masjid. Pahala sholat jamaah itu berapa? 27. Masih dikalikan berapa? 10. Surat 6 ayat 160. Al-An'am 160. Manja bil hasanati palahu asyru amsalih. Surat 6 ayat 160. 27 kali 10 berapa? 270. Masih dikalikan 50. Riwayat Tirmizi yang Nabi bersabda, suatu ketika inna ayyamas sabri akan datang hari-hari penuh kesabaran. Yang engkau mengamalkan sunnah itu seperti megang bara api. Kakobidin ala jamrin, megang bara api, dipegang panas, dilepas mati. Al-amilu, orang yang beramal di masa itu kapan? Sekarang kita ini akhir zaman. Orang beramal di masa itu ka'amilin, seperti orang mengamalkan sunnah khamsina, 50 kali lipat pahalanya. Ka'ajrin khamsina, seperti 50 kali lipat. Sehingga para sahabat Nabi, yang dimaksud 50 itu 50 khamsina minna au minhum, apakah 50 orang di antara kami para sahabat atau 50 orang di antara mereka pahalanya itu. Lalu Nabi bersabda, seperti 50 orang di antara kalian. Jadi maksud saya gini, hadisnya panjang banget tentang menjelaskan tentang ini. Jadi gini, orang itu kan jangankan jamaah, jangankan ke masjid, sholat aja sekarang ditinggal, banyak ditinggal. Jadi kalau jamaah 27 masih kali 10 kali 50 berapa? Mumpung dekat pintu bener pulang. 1350. Berapa? 1350. Ya 270 kali 50. Kalau 5 mungkin segitu. 50. 13.500. Ibu-ibu, jenengan sekali jamaah di masjid pahalanya 13.500. Yang undang saya ngapunten siapa? Yang undang saya, yang WA ke saya. Nanti saya kirim ya hadis-hadis ini untuk di-share di grup panjenengan. 13.000. Kalau panjenengan sholat di Masjidil Haram, lipatannya berapa? Di alfi mi'atin. Berapa? Sekali sholat di Masjidil Haram dapat pahala 100.000 kali lipat. Kalikan bu, 100.000 kali 13.500. Mumpung megang HP. 1.350 juta. 1.350 juta sekali sholat di Masjidil Haram. Itu semua berdasar hadis loh, bukan hasil otak atik saya, bukan. Memang hadis firman Allah dan benar seperti itu. 1.350 juta. Wah, kayak akeh yo. Makanya kalau haji ini kan udah pada datang, saya pada nyambang. Saya kalau nyambang haji itu mesti semua itu pada ngasih. Nggak pernah saya nyambang orang haji lalu pulang itu melenggang, nggak pernah. Ya mesti dikasih apa. Bahkan saya mesti kadang bawa istri, bawa anak, kan semuanya mesti dikasih. Dan seneng kayaknya, yang disambang itu seneng. Saya juga mohon doa. Monggo didoakan, Umi didoakan. Mereka berdoa. Saya nggak pernah disuruh doa. Oh nggak haji kok suruh doa. Yang haji itu. Boleh datang orang haji. Kenapa? Banyak inspirasi. Lagian memang dosanya kan diampuni mereka. Doanya dijabah.
bukan itu aja sih, mesti kalau mau pulang dipaksa makan, setelah makan masih dikasih oleh-oleh. Jadi kalau ada yang haji datangin aja, karena memang dia nyiapin. Ada yang komplain ke saya, aduh mas kau gak nasi kok ya, tuas aku iki nyediakno akeh. Coba nyesel dia itu, nggak ada yang datang. Jadi kalau ada warga kita haji selama rumahnya buka itu ya masuk aja sudah, nggak apa-apa. Apalagi di kampung itu kenal nggak kenal didatangi, apalagi tetangga kampungnya lagi datang itu. Kalau di kampung itu kebahagiaan tersendiri, ngalah-ngalahin mantenan itu orang haji itu. Jadi panjenengan besok kalau haji wis gak usah cari alasan, alasan nemuai sholatnya di haram wis. Selamat sehat berkah. Lagian ke haram itu kan mesti minum zam-zam. Saran saya satu, jangan minum dingin, apalagi dikasih gratis itu minuman rasa-rasa itu mesti watu. Kalau nggak watu berarti sakti. Karena apa, udah cuacanya panas, lalu ketika minum, nyes, bau enak di tenggorokan, menene, wis, jenggang jenggong, waktu gak karuan. Baik Bapak Ibu, kurang 5 menit. Ada cerita. Ini kisah nyata, mohon maaf kalau agak terulang dan panjenengan udah sering dengar. Suatu ketika pesawat Boeing yang diterbangkan oleh siapa? Kalau saya selalu ngomongnya Pak Bambang, padahal bukan. Singkat cerita, pesawat Garuda dari NTB menuju ke Yogyakarta. Pas di Solo, Kapten Abdul Razak. Pas di Solo itu kena badai di atas itu, turbulence, sehingga mesinnya mati, alat navigasi mati, mesinnya mati, alat navigasi mati, listriknya mati, sudah terbangnya ngandalkan angin. Hanya 2 yang ia putuskan. Dia udah 20 tahun jadi penerbang pilot. Memilih landing di Bengawan Solo atau di sawah. Menurut pengalaman, sawah itu lumpurnya nggak tebal. Justru yang Bengawan Solo itu airnya agak tinggi, lurus, panjang, lebar, dan seperti alat panduan untuk landing. Nah, ketika dia memilih Bengawan Solo, lalu yang terjadi pas di depannya mau nyampe, itu ada jembatan yang kokoh, tinggi, besar, panjang, karena Bengawan Solo. Dia sudah tidak punya alternatif kecuali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Harusnya pesawat dengan 125 penumpang itu habis meninggal semua. Harusnya, ini kisah nyata ya. Cuma udah lama. Kapten Abdul Razak nembangkan Boeing Garuda. Itu kan muncul di Google masih ada. Harusnya wassalam, innalillahi, selesai, Al-Fatihah. Lah kok dilalah dengan izin Allah itu pesawat naik. Makanya dia ketika ditanya wartawan juga speechless, gak bisa ngomong. Oleh karena itu saya juga ngerti dari tadi ngandalkan angin, hanya bisa turun, gak mungkin naik. Masalahnya itu naik, harusnya kan nabrak, gak jadi, mungkin diangkat malaikat ya. Dia bertestimoni. Ketika ditanya amalan apa yang panjenengan lakukan, lalu beliau bilang, saya sepertinya gak punya amalan. Cuma kata dia, saya ini punya 2 anak yatim yang saya rawat, saya besarkan persis seperti anak sendiri. Anak punya 2, anak yatim 2 di rumah yang saya nggak beda-bedakan, saya rawat sama. Sepertinya ini yang menyebabkan saya selamat. Aslinya bukan Kapten Abdul Razak aja yang selamat, semua penumpangnya 125 selamat. Jadi jangankan di akhirat, di dunia anak yatim itu ngasih syafaat bukan pada pelakunya, orang yang berada bersama dengan
doaku itu. Ini bukan cerita fiktif, bukan, kisah nyata. Dan beliau sendiri yang bertestimoni. Jadi kita kalau punya, ya bantu anak saudara, anak kakak. Mohon maaf, dibanding dengan bolak-balik umroh, menurut saya lebih bermanfaat, lebih bermakna, lebih berkah membantu saudara sendiri. Apalagi dulu pernah hidup susah, lalu sekarang kita udah nggak susah, tapi saudara kita kok tetap susah. Itu kita bantu, kita bela. Itu doanya diaminkan 70.000 malaikat, dan tentunya nggak sekali, sampai ke bawah mati. Bahkan udah meninggal dunia, aku berutang. Ada yang cerita di sana, udah profesor beliau. Dan saya itu dulu waktu kuliah tinggalnya di rumah kakak. Nah, kakak saya udah meninggal dunia. Boleh nggak saya kurban atas nama dia? Saya bilang boleh banget, silahkan. Jadi sampai terkesan. Padahal dia udah jadi orang, udah jadi profesor, tapi dia masih ingat. Kadang memang kebaikan orang itu bagi yang dibantu itu ingat, hutang budi kan ke bawah mati. Ingin balas tapi gak bisa, akhirnya apa? Dengan doa. Penutup dari saya karena waktunya habis ya. Nanti jangan lupa puasa tanggal 9 dan 10. Ketika Nabi sampai di Medina, itu orang-orang di Medina pada puasa. Nabi bersabda, ini hari hada yaumun azim, ini hari agung. Anzalallahu bihi Musa wa qaumahu, diselamatkannya Nabi Musa dan kaumnya, sehingga penduduk ahli Medina pada mempuasai hari itu. Lalu Nabi bersabda, nahnu ahaqqun wa aula bi Musa, kami ini lebih berhak dan lebih dekat dengan Musa. Oleh karena itu Nabi bilang kepada para sahabatnya untuk berpuasa, wa amara bisyamihi, memerintahkan untuk puasa, sambil berkata, lain bagitu ila qabilin la asummanna tahsi, kata Nabi, kalau usiaku masih ada tahun depan, saya insya Allah puasa tanggal 9-nya. Lah kok tahun depannya Nabi wafat. Jadi Nabi praktis tidak pernah puasa tanggal 9, hanya di tanggal 10. Untuk kita gimana? Untuk kita ya memenuhi wasiat Nabi, pesan Nabi, keinginan Nabi. Karena Nabi itu ingin puasa tanggal hari 9-nya, tapi wafat. Nah, kita yang jadi umatnya puasanya mulai tanggal 9 dan tanggal 10. Sama dengan kalau ada orang tua pernah berkata, nak, ibu ini pingin haji, nanti kalau punya uang, ternyata nggak sempat haji lalu meninggal, boleh panjenengan mengajikan, asal panjenengan haji dulu. Pak, antrinya terlalu panjang. Iya, ada program khusus 170 juta resmi dari 170 juta itu resmi dari Kemenhajnya ya. Saya dikasih filenya, nanti saya kirim. Belum ngasih travelnya. Kan Puroda dihapus ya. Puroda ada nggak ada? Puroda itu berapa harganya? 2 tahun yang lalu orang daftar Puroda itu 920 juta. 2 tahun yang lalu kan itu sampai mau deadline, injek time, kabar belum ada. Sehingga orang-orang udah pada booking hotel dekat Halim, dekat sana. Ternyata di hari hanya penerbangan terakhir tetap gak keluar. Lalu pemerintah merilis bahwa 1.000 orang calon Puroda gak turun visanya. Padahal bayarnya berapa? 920 juta. Satu pasang berarti kali 2 hampir 2 M. Itu loh gak jadi. Ada amal yang setara haji. Ini terakhir betul ya. Ada amal yang setara haji. Sebutkan. Ada 10 sih amal yang setara haji. Kalau gak bisa tak tambah 1 jam lagi. Jadi tinggal boleh. Dari 10 amal itu ada 1 amal yang sering kita lakukan, zikir, wirid,
Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dengan 100. Kalau kita amalkan dapat pahala seperti haji. Makanya sesibuk apapun saya tidak pernah ninggalin ini, karena kalau saya buat cepat paling 2 menit. Barusan kan saya salat di Kebon Agung, Masjid Al-Abrar Papi Gula itu. Setelah sholat kan nanggung, kalau sholat di sini di mana masjidnya, ayo sholat sana. Lalu pas ke sini, alhamdulillah. Tapi setelah sholat itu saya usahakan untuk zikir wirid, karena saya tahu keutamaan. Yang kedua dari 10 itu 2 aja. Saya selalu, apalagi ini kan udah mau libur ini, udah liburan. Saya guru Bapak Ibu dan masih aktif. Kalau libur, apalagi sekarang libur panjang, saya dengan anak istri itu tidak pernah selesai subuh itu keluar, tidak pernah. Selalu saya duduk di masjid itu, murojaah, kadang baca Quran. Lalu begitu datang waktu terbitnya sekarang kan jam 5.32. Terbit jam 5.32 ditambah 15 menit, jam 5:47 ya. Jam 5:47 kadang lebih 50 gitu. Saya sholat 2 rakaat. Sabda Nabi, man goda bi jamaatin summa qa'ada yadkurunallaha hatta lu asam suhasna summa sholat rakaataini karena ka'ajrin hajin wa mu'tamirin tamatin. Ini hadisnya banyak. Bahkan di buku terbitan PP Muhammadiyah yang diedit oleh Ustadz Dr. Agung Danarta di halaman 112 disebutkan ada 2 hadis. Yang pertama hadis yang saya baca, yang kedua hadis tentang Ali yang bertanya pada Nabi tentang sholat sunnah. Di situ disebutkan hadis yang pertama hasan, hadis yang kedua sahih. Saya kadang nunjukin, karena saya nggak niat untuk nyampaikan ini, saya tunjukin bukunya, orang baru percaya. Kalau saya bolak-balik nyampaikan hadis, mereka mungkin bertanya, siapa itu Pak Ajar? Begitu saya tunjukin bukunya, pengarangnya, terbitannya, banyak yang percaya. Sehingga di masjid saya sekarang itu ada sekitar 15 orang. Setiap hari, kalau habis subuh nggak keluar. Dia ada yang baca Quran, ada yang doa, ada yang zikir. Lalu begitu nyampe di waktu syuruk, terbit ditambah 15 menit, sholat 2 rakaat. Itu loh sama dengan pahala haji dan umroh. Hadisnya yang satu hasan, yang satu sahih bisa dipakai. Di sisa usia kita tambah tua, apa yang kita mau bawa? Salah satunya sholat. Ketika Nabi lewat kuburan, lalu Nabi bilang, siapa ini yang dikubur? Abu Hurairah bilang, pulan Nabi gini, rakaatani ahabba, 2 rakaat lebih dicintai oleh ahli kubur min dunyakum, daripada kekayaan yang kamu punya. Itu yang saya pahami, mengapa sih 2 rakaat sebelum subuh itu kok lebih baik dari dunia seisinya. Ternyata dunia seisinya kalau mati gak ada yang dibawa. Justru yang bermanfaat untuk orang yang telah meninggal dunia itu sholat meski 2 rakaat. Sehingga orang yang telah wafat kalau kembali yang ia akan lakukan adalah sholat 2 rakaat, bukan mengumpulkan harta. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi usia yang panjang, sehat, afiat, rezekinya berkah melimpah, keluarganya sakinah mawadah warahmah, hutangnya dilunaskan, istiqomah dalam kebaikan, dan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Mohon maaf kurang lebihnya, dan saya mungkin pamit duluan ya. Panjenengan silakan dilanjutkan.
Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.